Mansion utama Felix. Ruang kerja. Bola mata Kana sejak tadi terus mengawasi pergerakan Felix. Bisa dia lihat laki-laki itu sejak tadi terus sibuk dengan beberapa berkas di hadapannya. Entahlah sudah berapa lama waktu berlalu sejak tadi dia tidak tahu, gadis itu menunggu laki-laki tersebut selesai dengan pekerjaannya. Sesekali bola matanya menatap gelas tinggi berisi minuman dingin yang berada di atas meja kerja Felix di mana lelehan es tersebut kini telah berubah menjadi lelehan air yang tidak di luar gelas kristal yang ada di hadapan Felix. Sejak tadi saking sibuknya laki-laki itu sama sekali belum menyentuh minumannya. Belakangan ini karena lebih sering berada di mansion laki-laki tersebut, alasan utama untuk melakukan pengobatan atas sakitnya menjadi topik dan juga satu alasan yang membuat Kana bebas keluar masuk ke sana atas izin Felix. Apalagi sejak awal laki-laki tersebutlah yang sebenarnya lebih dulu menawarkan inisiatif pengobatan tersebut. Jadi Kana pikir ini menjadi kesempatan langkah yang harus dia terima, istilahnya setali tiga uang, dia mendapatkan pengobatan gratis, konsultasi terbaik dan bisa menyelidiki Felix lebih dalam serta dia bisa memperoleh rekaman penuh yang seharusnya memang mereka inginkan dari laki-laki tersebut. Lelahkah? Felix tiba-tiba bertanya pada Kana. Cukup lucu, laki-laki itu yang bekerja tapi dia yang bertanya pada Kana apakah gadis itu lelah. Bagi Kana laki-laki itu memiliki karakter yang penuh dengan perhatian, Felix memiliki temperamental yang sama sekali berbanding terbalik dengan keterangan yang Lexus berikan. Bisa dikatakan Felix sama sekali tidak memiliki sifat pemarah, lebih tenang dan sabar bahkan pola hidup laki-laki tersebut berjalan begitu teratur. Tidak pernah sekalipun dia melihat Felix memperlakukan seseorang dengan cara yang mengerikan, bahkan selama bersama dirinya laki-laki itu sama sekali tidak pernah bersikap buruk atau tidak-tidak. Sedikit. Kana bicara sambil menyatukan jari telunjuk dan jempolnya, seolah-olah menggoda Felix dengan berkata dia lelah. Kamu mengabaikanku sejak 2 jam terakhir, bahkan minuman yang aku buat sama sekali tidak kamu sentuh. Gadis itu pura-pura merajuk, sedikit menggerutkan bibir dan wajahnya tanpa dia marah karena diabaikan. Felix tampak mengulum senyumannya, dia menghentikan seluruh aktivitasnya kemudian memilih berdiri dari tempat semulanya. Laki-laki itu mengambil gelas kristal berisi jus lemon yang dibuat oleh Kana sejak tadi. Minuman itu benar-benar tidak lagi menyisakan dinginnya, hanya tersisa lelehan air dingin di sepanjang luar gelas. Hal tersebut menandakan betapa fokus dia bekerja dan betapa lamanya dia mengabaikan gadis tersebut. Maafkan aku. Felix bicara sambil mulai meminum jus lemon tersebut. Bola mata Kana menatap Felix yang mulai menghabiskan minumannya, tegukan demi tegukan terus dilakukan oleh laki-laki tersebut hingga akhirnya minuman tersebut habis tak tersisa. Setelah itu Felix meletakkan gelas tersebut kembali ke atas meja, dia berjalan perlahan mendekati Kana lantas duduk tepat di hadapan gadis tersebut. Baiklah, aku maafkan kali ini. Ucap Kana sambil mengembangkan senyumannya. Mendengar ucapan Kana seketika Felix mengembangkan senyumannya, dia menyentuh lembut rambut gadis tersebut untuk beberapa waktu. Mau makan malam bersama nanti di luar? Tanya laki-laki itu kemudian. Kana sejenak mengerutkan keningnya. Kemana? Tanya gadis itu pelan. Aku ingin memperkenalkan kamu dengan seseorang. Mendengar kata seseorang lagi Kana mengerutkan keningnya. Siapa? Seseorang yang begitu aku hargai, seseorang yang bisa dikatakan sebagai pengganti mama dan papaku. Saat Felix berkata begitu sejenak Kana menatap bola mata laki-laki tersebut. Ya, maksudnya bagaimana? Dia pikir dia baru ingat, hingga sejauh ini Felix sama sekali tidak pernah menyungging soal orang tuanya. Apa aku belum bilang? Aku tidak punya hubungan baik dengan orang tuaku karena satu alasan. Dan ketika Felix berkata begitu bisa dia lihat bola mata laki-laki itu berkaca-kaca. Kana hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Ada beberapa hal yang membuat kami tidak pernah satu sepemahaman. Kana pikir apakah dia harus berusaha untuk memancing pembicaraan. Kenapa begitu? Tanya gadis itu pelan. Felix terlihat diam, menatap bola mata Kana untuk beberapa waktu, kemudian dia menghela pelan nafasnya. Lupakan saja, aku pikir ini belum waktunya aku bercerita. Ucap laki-laki itu cepat sambil membenahi rambut Kana di balik telinga kirinya. Aku akan memperkenalkan kamu pada satu-satunya orang yang telah menggantikan mereka sejak aku kecil nanti malam. Lanjut Felix lagi. Kana pikir dia ingin mengorek informasi lebih lanjut tapi sepertinya dia melupakan soal sesuatu, dia meletakkan obat tidur di minuman laki-laki tersebut. Bisa dia lihat Felix mulai memijat-mijat kepalanya untuk beberapa waktu, kemudian laki-laki itu berkata, "Sepertinya aku sedikit mengantuk, bisakah aku beristirahat sejenak?" Setelah berkata begitu laki-laki tersebut mulai membaringkan tubuhnya, membiarkan kepalanya berada di kedua paha Kana. Tahu-tahu laki-laki itu menggenggam erat telapak tangannya, membiarkan telapak tangan Kana berada di pipi kanannya di mana Felix mulai memejamkan bola matanya. Entah untuk waktu berapa lama Kana membiarkan dirinya menjadi tempat lelap paling nyaman untuk Felix. Dia membiarkan Felix terlelap cukup lama dalam tidurnya untuk beberapa waktu di atas pahanya. Pada akhirnya Kana menelisik wajah laki-laki tersebut untuk beberapa waktu. Dia pikir percayakah dia jika Felix seorang pembunuh. Tidak tahu kenapa hatinya seolah-olah menyangkal hal tersebut tapi dia juga tidak berani mengambil kesimpulan terlalu dini. Dia harus tetap waspada dan tidak termakan oleh perlakuan lembut dan manis Felix. Sebab terkadang seorang penipu dan pembunuh juga pandai bermain untuk mengelabui lawannya. Kana pikir sedikit saja dia lengah bisa jadi dia masuk ke dalam perangkap laki-laki tersebut. Sejenak gadis itu bergerak dari posisinya, dia membenahi kepala laki-laki tersebut secara perlahan meletakkan kepala Felix ke sebuah bantal kursi dengan gerakan begitu lembut. Setelah melakukan hal itu Kana langsung berdiri kemudian menatap wajah Felix untuk beberapa waktu. Dia menjongkokkan tubuhnya sejenak lantas Kana langsung memilih duduk di samping kursi sofa di mana laki-laki tersebut terlelap, membiarkan kedua kakinya menopang tubuhnya agar bisa menjaga keseimbangan tubuhnya ketika dia duduk. Bola mata Kana secara perlahan memperhatikan sesuatu di balik leher laki-laki tersebut. Dia meraih sebuah kalung yang selalu tergantung di leher Felix selama ini. Itu adalah flash disk yang mereka cari selama beberapa waktu ini. Kana langsung meraih flash disk tersebut dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan flash disk itu dari dalam kalung Felix kemudian dengan gerakan cepat Kana langsung mencari tas miliknya. Dia mencari laptop miliknya dengan gerakan tergesa-gesa. Dia menyalakan laptop miliknya dengan cepat kemudian setelah menyala dia langsung memasukkan flash disk tersebut ke sisi kiri laptopnya dan dia mulai mencoba mentransfer seluruh isi data tersebut dengan cepat. Dengan jantung yang berdetak begitu kencang gadis itu menunggu proses transfer data yang terus berlanjut. Sesekali bola mata Kana melirik ke arah Felix yang terus terlelap sejak tadi, dia memperhatikan pergerakan laki-laki itu, takut jika Felix bangun tidur sesuai dengan waktu perkiraan. Bahkan bola mata Kana juga terus melirik ke arah pintu ruangan tersebut, takut jika seseorang mengetuk pintu dan memaksa masuk ke dalam. Bayangkan bagaimana rasanya jika tiba-tiba dia ketahuan. Mungkin kematian akan menghantam dirinya saat ini. Come please, bergerak dengan cepat. Entahlah rasanya pergerakan transfer data tersebut terasa begitu lama, gadis itu terus menatap ke arah Felix dan pintu masuk ruangan secara bergantian. Jika dia mengunci pintu ruangan tersebut bisa dipastikan akan menimbulkan jutaan kecurigaan dari sang asisten dan pelayan Felix. Dan ketika dia memiliki tidak menguncinya bayangkan bagaimana khawatirnya gadis itu saat ini sebenarnya. Apalagi sejujurnya dia cukup takut jika Felix tiba-tiba terbangun dari tidurnya.
Cukup lama gadis itu menanti hingga akhirnya layar laptopnya bergerak pada angka 75%. Please. Kana menggigit pelan bibirnya, memperhatikan layar laptop miliknya dengan seksama. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Ketika transfer data sedikit lagi selesai tiba-tiba dia mendengar samar-samar suara beberapa orang di ujung sana, bisa Kana rasakan jika orang-orang tersebut berjalan mendekati ruangan mereka. No. 5% lagi. Kana pikir ini kesempatan terakhir, jika tidak berhasil dia jelas tidak memiliki kesempatan lain lagi untuk melakukannya. Dia yakin saat bangun Felix jelas akan curiga dan mulai mewaspadai dirinya setelah hari ini. Please. Di tengah suara yang semakin mendekat Kana berusaha memegang flash disk tersebut dan berniat untuk mencabutnya dengan segera.